Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Mustafti. Kalau tadi kita bahas tentang mufti, nah sekarang kita bahas tentang mustafti. Mufti itu mujtahid, kalau mustafti itu muqallid. Jadi seperti kita nih. Kita tidak bisa menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis karena kemampuan kita, pengetahuan kita terbatas. Jadi mau tidak mau kita itu harus ikut pada orang yang lebih mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan pada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Nah, kita tidak tahu, maka kita tanya pada orang yang tahu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, jadi posisi kita ini namanya mustafti. Amal mustafti fahuwa talibul fatwa. Yang dikatakan mustafti adalah orang yang minta atau mencari fatwa. Wal muradu bihi idza utliqa fi istilahil usuliyin al muqallid. Dan maksud dari mustafti dalam istilah ulama usul fikih adalah muqallid. Wa min syurutil mustafti an yakuna min ahli taqlid. Dan syarat seseorang itu boleh menjadi mustafti adalah yang penting dia bukan ahli, yang penting dia ahli taklid. Seperti kita nih, kita tidak bisa ijtihad sendiri, mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara mereka. Nah, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Maka sulit bagi kita semua mengambil atau mengistimbat hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Tidak bisa. Maka karena itu tidak bisa, kita ini namanya muqallid dan wajib kita taklid. Jadi ketika kita itu naklid pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Ahmad, itu bukan dalam artian kita itu tidak ikut Al-Quran dan hadis. Ada yang sekarang orang-orang kadang mudah menyampaikan dan bahkan menyerukan, oh gak usah ikut mazhab Imam Syafi'i, gak usah ikut mazhab Abu Hanifah, langsung ikut Al-Quran dan hadis saja. Ya, terus kita nih sebagai muqallid memang ikut setan apa? Jadi tetap kita ini sebagai muqallid tetap ikut pada Al-Quran dan hadis, tapi lewat pemahaman ulama gitu. Karena mungkin karena banyaknya keterbatasan pada kita, pengetahuan juga minim, akhirnya kami tidak bisa mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tanya pada orang yang tahu, yang lebih alim, yang mengetahui cara mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran hadis. Siapa itu? Nah, ini mujtahid. Bi an la yakuna aliman, dirinya tidak alim, mujtahidan kal mufti. Ya, tidak termasuk mujtahid seperti yang tadi. Fa in kana mujtahidan fala yajuzu lahul istifta' wa taqlid. Karena kalau dirinya itu bisa menggali hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pengetahuan dia itu banyak, ya, lebih alim dari Imam Syafi'i misalkan, seperti Lais ibn Sa'ad yang kata Imam Syafi'i, al-Laisu afqahu min Malik. Jadi dulu itu ada salah satu orang yang sangat alim dan alimnya itu luar biasa, bahkan lebih faqih daripada Imam Malik ibn Anas al-Asbahi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya al-Laitsu afqahu min Malik. Lais ibn Sa'ad itu lebih alim dan lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Maka kalau posisinya seperti itu, haram baginya untuk taklid. Nah, sehingga ketika Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana Imam Ahmad ibn Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, kenapa kalau memang muridnya Imam Syafi'i nggak ngikut pada Imam Syafi'i? Karena dia sudah nyampe pada tingkatan mujtahid mutlak. Sehingga mau tidak mau dia harus ijtihad sendiri. Dan dia tidak boleh, bahkan haram mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah tersebut kalau memang dia mujtahid. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, kenapa Imam Syafi'i ijtihad sendiri? Kok tidak ikut Imam Malik? Karena dia sudah nyampe pada tingkatan mujtahid mutlak. Jadi kalau seseorang itu sudah di posisi mujtahid mutlak, maka haram baginya taklid. At-taklid, apa itu taklid?
At-taqlidu huwa qabulu qawlil qaili bila hujjatin yadhkuruha al-qailu lidzalika as-sa'il. Yang dikatakan taklid adalah menerima perkataan orang yang berpendapat tanpa ada hujjah atau dalil yang disebutkan pada orang yang bertanya tadi. Jadi ada orang bertanya, dijawab oleh mufti, oh jawabannya seperti ini, dan dia tidak menyebutkan dalil akan jawaban dari hal tersebut. Dia punya dalil, cuma dia tidak menyampaikan pada orang yang bertanya tadi. Nah, orang yang bertanya tadi menerima dengan apa yang ia katakan, langsung mengamalkan dengan apa yang ia katakan, maka tindakan tersebut namanya taklid. Ya, jadi saya ulangi lagi definisi di sini. Yang dikatakan taklid adalah qabulu qaulil qail, menerimanya perkataan orang yang berkata tanpa harus menyebutkan dalilnya. Wakil, ini definisi yang kedua. Wakila fi ta'rifihi, ada yang mengatakan dalam definisi taklid itu adalah innahu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu ay la ta'lamu ma'khadahu fi dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya taklid adalah menerima perkataan orang yang berkata, tapi Anda sebagai orang yang bertanya tidak mengetahui dari mana dia mengatakan itu. Dalam artian la ta'lamu ma'khadahu. Pengambilan hukumnya dari mana dia tak tahu. Itu namanya taklid. Apakah ada perbedaan antara definisi pertama dan yang kedua? Iya. Perbedaannya adalah kalau definisi pertama dia menerima tapi dia tidak menyebutkan dalil untuknya. Ya, cukup menerima saja. Oh, dia berkata seperti ini, oh saya terima. Tanpa harus ada dalil yang dia sebutkan padanya. Kalau definisi yang kedua, dia menerima perkataan tapi dia tidak mengetahui. Oh, ini hukum yang dia sampaikan tadi diambil dari mana. Nah, jadi dia tidak mengetahui makhadnya. Dari mana dia ambil. Wa yanbani ala ta'rifil awal, berdasarkan definisi yang pertama tadi. وينبني على التعريف الأول للتقليد أن قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. Berdasarkan definisi yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya menerima perkataan orang yang berkata tanpa menyebutkan dalil, ya, maka ketika mendengar hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia langsung menerima tanpa ada dalil yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dikatakan taklid katanya. Kenapa? Lintibaqihi alaihi, karena sesuai dengan definisi. Li'annahu yajibul akhdhu biqaulihi, karena wajib seseorang itu mengambil perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berbicara tentang hukum, maka wajib diambil. Fima yadhkuruhu minal ahkam wa illam yadhkur dalila dzalikal hukmi, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalil dari hukum tersebut. Li'annahu qad qama ad-dalilu ala qabuli qawlihi a'nil mu'jizah al-khalidah allati dalla ala sidqi risalati. Kenapa? Karena di situ sudah ada dalil yang bersifat umum global bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya mukjizat, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi itu selalu jujur atas semua apa yang beliau katakan. Wa 'ala at-ta'rifi tsani, sesuai dengan pendapat atau definisi yang kedua tadi, fa in qulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fayajuzu ayyusamma qabulu qawlihi taqlidan lihtimali ayyakuna qalahu an ijtihadin. Sesuai dengan definisi yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya taklid adalah menerima perkataan orang yang berkata tanpa dia harus mengetahui dari mana dia mengambil pendapat tersebut atau hukum tersebut. Kalau misalkan menerima qaul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hukum, lalu oleh dia terima hukum tersebut, dia menerimanya. Kemudian dia tidak mengetahui, ini Nabi mengatakan demikian, sumbernya dari mana, pengambilannya dari mana, dia nggak tahu. Apakah ini dikatakan taklid pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini ulama memperinci. Kalau mengatakan bahwasanya Nabi itu boleh ijtihad, kalau dikatakan bahwasanya Nabi itu boleh ijtihad, maka ini dikatakan taklid. Ya, kenapa? Karena dia menerima perkataan Nabi dan dia tidak mengetahui Nabi itu
mendapatkan itu semua dari mana? Maka kalau dikatakan seperti itu, definisi atau contoh ini dikatakan taklid. Wa in qulna innahu la yajtahidu. Kalau misalkan kita katakan bahwasanya Nabi itu tidak bisa ijtihad, Nabi itu tidak pernah ijtihad, melainkan semua yang dikatakan Nabi itu adalah murni wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Maka ketika menerima suatu hukum dari penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hukum pada sahabat dan sahabat menerimanya tanpa harus mengetahui dari mana Nabi mengambil itu, sumbernya dari mana, referensinya dari mana, tanpa menyebutkan itu, dan dikatakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah ijtihad, maka ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat tersebut, menerima qaul tersebut dari Nabi, menerima keputusan atau hukum itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nerimanya sahabat itu dikatakan taklid. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Berarti kan sudah dalil. Li'anna jami'a ma qad qalahu innama qalahu an wahyin la an ijtihad. Maka menerimanya itu dikatakan sudah dalil gitu. Karena Nabi itu sendiri dalil. Ketika Nabi berkata, oh dalil. Mau mencari dalil kemana lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dalil. Nah gitu. Wa hadhil mas'alah ay mas'alah ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fiha khilafun bainal ulama. Dan masalah ini, yaitu masalah apakah Nabi itu ijtihad atau tidak, itu terjadi perdebatan dan perselisihan ulama. Was-sahihu jawazu ijtihadihi, dan pendapat yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh ijtihad. Wa wuqu'ihi minhu, bahkan itu terjadi. Wala yakunu illa sawaban, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ijtihad tidak lain kecuali tetap dan selalu benar. Kemudian kita ini sudah ada di bab terakhir ya. Ini tinggal 2 halaman lagi langsung khatam. Mungkin ini saya bentuk video lagi.